Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali di dalam kegiatan belajar mengajar secara daring, yaitu pada materi PAI pada bab menguburkan jenazah, takziah dan ziarah. Apa itu tugas kita sebagai seorang muslim, cara menguburkan jenazah, dan apa yang dimaksud dengan takziah dan apa itu ziarah. Baik, kita akan mulai membahas pada pertemuan kali ini, yaitu pada pertemuan yang ketiga. Yang pertama adalah menguburkan jenazah pada pertemuan ketiga kali ini. Yang pertama adalah kita akan mengetahui sunnah-sunnah menguburkan. Apa sunnah menguburkan itu? Satu, menyegerakan, mengusung atau membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Yang kedua, pengiring tidak dibenarkan duduk atau sebelum jenazah diletakkan. Yang ketiga, disunahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. Yang keempat adalah lubang kubur yang dilengkapi dengan lahat atau jenazah muslim, bukan syak ya, jenazah muslim. Syak adalah yang dibuat khusus di dasar kubur pada bagian tengahnya. Nah, berikut ini dibentuk dari keduanya, mengenai syak dan yang lahat. Ada beberapa contoh yang kita lihat kalau orang menggali kubur, ya, ada yang seperti ini. Nah, ini adalah syak dan yang lahat. Ini sunnah dalam menguburkannya. Yang kelima, disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Selanjutnya, menguburkan jenazah yang utama adalah tata cara menguburkannya. Satu, waktunya menguburkan jenazah boleh kapan saja, namun ada 3 waktu yang sebaiknya dihindari, yakni 1. Matahari baru saja terbit, tunggu sampai meninggi. Yang kedua, matahari saat berada di tengah-tengah, saat panas terik yang menyengat, saat waktu zuhur tiba, sampai condong ke barat. Kemudian saat matahari hampir terbenam atau hingga terbenam sempurna, ya. Ini dihindari. Kemudian yang kedua, urutan dan tahapannya. Yang pertama adalah jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, di mana melakukannya harus secara perlahan, ya. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. Kemudian di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap kiblat. Nah, pipi ini digunakan, ya, dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Begitu pula tali pengikat dilepas. Nah, waktu penurunan jenazah ke liang lahat hendaknya membaca doa. Jadi ketika saat kita akan menurunkan jenazah, memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, kita membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Nah, ini ya. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Ini doa yang dibaca saat memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, ya. Yang artinya dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan millah atau ajaran Tuhan Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menguburkan jenazah. Ya, setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan papan kayu atau bambu dari atasnya agak menyamping. Ini contohnya. Kemudian ada juga yang tidak menggunakan bambu tapi menggunakan beton atau semen, gitu ya. Nah, setelah itu keluarga terdekat memulai menimbun kuburannya dengan memasukkan 3 genggaman tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Ini disunahkan. Kemudian hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Kemudian taburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan dipersegi air yang harum dan wangi. Kemudian setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Ini contoh daripada penguburan jenazah. Kemudian, ya, masuk ke dalam takziah ini, ya. Apa itu takziah? Makna takziah adalah menghibur atau mengunjungi dan menghibur keluarga yang ditinggalkan sebelum jenazah dikuburkan atau dalam waktu 3 hari sesudahnya. Nah, sebagai bagian dari kepedulian sosial dan ikhtiar mempererat tali persaudaraan, maka semestinya jika ada keluarga, tetangga, teman atau dan karib kerabat yang terkena musibah atau meninggal, kita wajib melakukan takziah, ya. Tujuan takziah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan bantuan moral dan material
untuk mengurangi kesulitan dan kesedihan bagi ahli keluarga yang ditinggalkan. Kedua, menemani, ikut bersimpati dan berempati, memberi juga hiburan dan nasihat agar ahli keluarga yang ditinggalkan menerima musibah ini dengan sabar dan tabah. Keempat, yang ketiga adalah mendoakan yang meninggal agar diampuni segala khilaf dan salah, dilimpahkan segala rahmat, mendapatkan nikmat kubur, dan diteguhkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat munkar dan nakir, serta segala cita dan harapan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah menjadikan sebagai ibroh, ya, atau pelajaran bersama, muhasabah diri, introspeksi diri, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ya, ini dalam surat Ali Imran ayat 185. Nah, selanjutnya adalah ziarah kubur. Ya. Kematian mengajarkan banyak hal yang mana manusia ini menyadari bahwa cepat atau lambat kematian itu pasti datang. Misalkan anjuran untuk ziarah kubur gitu ya. Kemudian melalui kegiatan ini, setiap muslim dapat mengunjungi kuburan ahli kuburnya atau kaum muslim dengan tujuan dapat melihat, membersihkan kuburan dan mendoakan ahli kuburnya. Nah, manfaat lain daripada ziarah kubur ini juga didapat dari berziarah, antara lain mengingatkan diri sendiri bahwa saat nanti dirinya akan dijemput oleh kematian. Kemudian melembutkan hati agar tidak sombong dan menolak kebenaran. Membiasakan meneteskan air mata karena hidupnya banyak hilaf dan salah. Serta setiap manusia akan mempertanggungjawabkan segala perilakunya di akhirat kelak. Nah, di mana Rasulullah bersabda, "Qad kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Lainha turikul qalbi wa tudmi'ul ain wa dzakirul akhirati wa la taqulu fujran." Rawahul Hakim. Artinya, aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Nah, sekarang lakukanlah. Karena ia bisa melembutkan hati, meneteskan air mata, mengingatkan tentang akhirat, dan jangan berkata jorok. Ini hadis riwayat Hakim. Kemudian, masih ziarah kubur, di mana ada adab dan tata caranya saat yang lain masuk pintu gerbang kuburan. Dianjurkan berdoa, "Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, wa inna insyaallah bikum lahaikun, kunna nas'alukallahul afwa wal afiyah." Artinya, selamat sejahtera wahai kaum muslimin dan muslimat yang ada di kubur, insya Allah akan menyusul kamu. Kami memohon kepada Allah semoga kami dan kamu mendapatkan pembersihan dari dosa dan keselamatan. Hadis riwayat Muslim. Nah, saat melewati atau melihat kuburan maka menoleh menghadap padanya. Diajarkan berdoa, "Assalamualaikum ya ahla diyar, nas'alullah lakum wa lana al-afiyah." Nah, selamat sejahtera wahai penghuni rumah tempat ini. Kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kamu juga bagi kami. Ini contoh daripada adab tata cara ketika memasuki pintu gerbang kuburan, atau ketika kita ingin melihat atau melewatinya. Saat berkendara kita melihat ada makom, ada makbaroh, maka kita tidak sungkan untuk menyampaikan uluk salam seperti ini, gitu ya. Kemudian, hikmah manfaat daripada perawatan jenazah ini. Apa kira-kira hikmah daripada pemanfaatan perawatan jenazah? Jadi yang pertama adalah meningkatkan kesadaran bahwa hidup di dunia adalah fana dan sementara. Kemudian yang kedua, menambahkan semangat beribadah, memperbanyak amal kebaikan selagi masih hidup atau belum meninggal. Kemudian kembali mensucikan diri sebelum disucikan, dimandikan. Kemudian menggugah kesadaran untuk menutup aurat berjilbab sebelum ditutup dengan kain kafan, dijilbabi. Kemudian baju atau pakaian luar termasuk kedudukan jabatan bukanlah hal yang utama, melainkan apa yang ditutupi, yaitu hati atau iman, karena ketika mati semua sama menggunakan kain kafan berwarna putih. Kemudian menjaga sholat lima waktu sebelum disolatkan atau sholatlah sebelum disolatkan. Menyadarkan diri bahwa manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Yang terakhir adalah menggugah kesadaran untuk segera menggunakan apa yang dimiliki seperti harta, benda, dan sebagainya di jalan kebaikan. Karena kalau jasad sudah dikubur, maka semuanya tidak akan pernah bisa dibawa mati atau dikubur. Ini mengenai hikmah daripada memanfaatkan manfaat perawatan jenazah itu. Nah, ini itu sebenarnya mengenai materi kita kali ini. Syukurnya jelas, bermanfaat dan dapat dipraktikkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.